Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valenda Lova dengan NIM 111 dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perencanaan Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka, Peluang dan Tantangan. Baik, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Dr. Andes Dian Amori, Magister Pendidikan. Mari kita mulai dengan memahami apa sih itu perencanaan pendidikan. Nah, secara umum, perencanaan pendidikan adalah proses sistematis yang digunakan untuk menentukan yang pertama itu ada tujuan, yang kedua kebijakan, yang ketiga itu program, dan kegiatan pendidikan apapun itu di masa depan. Tujuannya itu sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa pendidikan ini berjalan secara efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi, ini bukan tentang soal administrasi pendidikan, tetapi mencakup aspek pedagogik, sosial, dan ekonomi. Kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan. Jika sebelumnya perencanaan cenderung seragam dan terpusat, kini kita bergerak menuju pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Nah, kurikulum ini memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan potensi daerah. Konsep dasarnya meliputi orientasi pada capaian pembelajaran berdiferensiasi, integrasi P5, serta otonomi bagi sekolah dan guru. Dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pendidikan, ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi guru. Nah, prinsip-prinsip ini meliputi interdisipliner, fleksibel, efektivitas dan efisiensi, progress of change, objek rasional, sistematis, komparatif dan komprehensif, serta human development. Untuk memahami prinsip ini, membantu memastikan bahwa perencanaan ini berjalan secara optimal. Ruang lingkup perencanaan pendidikan bisa dilihat dari dua aspek utama. Yang pertama itu dari segi aspek sosial atau wilayahnya. Ada perencanaan tingkat nasional, regional, dan kelembagaan atau sekolah. Nah, yang kedua itu dari aspek sifat atau modelnya. Perencanaan bisa komprehensif mencakup seluruh aspek esensial atau strategi yang berfokus pada isu-isu terkini. Kurikulum Merdeka membuka banyak peluang karena menuntut pendidikan yang lebih fleksibel dan berpihak pada murid. Nah, salah satu peluang utama adalah fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa yang disingkat menjadi KOSP. Nah, sekolah kini memiliki kewenang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan potensi lokal, memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan. Selain itu, ada peluang besar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru itu bisa dapat merancang pembelajaran yang lebih operasional sesuai dengan kemampuan awal, minat, dan gaya belajar di setiap siswanya. Peluang lainnya termasuk penguatan pendidikan karakter melalui proyek P5. Nah, P5 memungkinkan siswa terlibat dalam kegiatan nyata, belajar nilai-nilai penting, dan mengembangkan soft skill. Kurikulum Merdeka juga memanfaatkan teknologi dengan adanya platform seperti Merdeka Mengajar yang menyediakan berbagai sumber daya untuk guru. Selain itu, kolaborasi antar guru dan satuan pendidikan semakin kuat, serta adanya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, khususnya untuk jenjang SMK, guna mengintegrasikan dunia kerja ke dalam pembelajaran. Tentu saja, mengimplementasikan kurikulum Merdeka juga membawa tantangan. Salah satu utama adalah kesiapan dan kapasitas guru. Banyak
Guru masih kesulitan memahami konsep kurikulum merdeka, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau menyusun alur perencanaan seperti TP dan ATP. Nah, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas, ketiadaan proyektor, atau ketiadaan koneksi internet yang kurang stabil bisa menghambat penerapan metode pembelajaran modern. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas atau sumber daya yang sama, terutama di daerah terpencil, yang menghambat penyediaan layanan pendidikan yang merata. Selain itu, kurangnya dukungan dari orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat juga bisa menghambat atau memperlambat implementasi. Terakhir, meskipun tujuannya baik, mengakomodasi perbedaan kemampuan dan minat siswa secara personal dalam kelas yang heterogen memerlukan waktu dan keterampilan tambahan dari guru. Untuk mengoptimalkan perencanaan pendidikan agar selaras dengan semangat kurikulum merdeka, strateginya harus berfokus pada fleksibilitas, keberpihakan pada murid, dan kolaborasi. Beberapa strategi kunci meliputi analisis kebutuhan sekolah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, integrasi P5, peningkatan kapasitas guru, penyusunan KOS atau KTSP secara kolaboratif, optimalisasi platform Merdeka Mengajar, dan mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Strategi ini penting. Yang berfokus pada guru adalah mengubah pola pikir agar lebih modern dan adaptif, menciptakan budaya sekolah yang suportif terhadap perubahan, serta memperdayakan guru sebagai perancang kurikulum.